Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ihsan di kelas IELTS dan TOEFL. Hari ini kita akan membahas jenis soal baru ya di IELTS Reading, yaitu matching heading. Langsung saja kita bahas IELTS Reading matching heading questions. Nah, kalau teman-teman eh, melihat bentuk seperti ini ya, ada list of headings nomor 1 sampai 9 dengan angka Romawi dan juga paragraf ya yang ditandai dengan alfabet A, B, C, D, E, F. Itu artinya teman-teman sedang menghadapi soal matching headings. Dan soal ini meminta teman-teman untuk mencari judul dari sebuah paragraf. Misalkan paragraf A itu heading atau judul yang tepatnya apa? Dan di sini ada 6 soal dan 9 opsi. Itu hanya bisa digunakan sekali ya satu opsinya. Jadi kalau teman-teman menggunakan huruf 1 Romawi 2 kali, itu sudah dipastikan ada satu yang salah ataupun dua-duanya salah. Karena dari 9 opsi ini tentu hanya 6 yang digunakan dan 3 itu bukan jawaban dari paragraf apapun. Nah, untuk menjawab soal matching headings, hal pertama yang harus kita lakukan seperti biasa adalah memilih keyword. Dan keyword yang bagus untuk soal matching heading adalah keyword yang tidak ada di judul. Jadi kalau pertanyaan atau kalau judulnya itu seperti ini, Why are Finland schools successful? Berarti kata-kata yang berhubungan dengan schools ya dan successful juga Finland itu bukan headings, bukan keyword yang bagus karena pasti dibicarakan di keseluruhan teks, pasti ada di semua paragraf. Jadi kata-kata seperti education, education in Finland, lalu ada kata educational, lalu ada kata education system, lalu ada kata misalnya education success ya, dan juga education system on Finland itu bukan keyword yang bagus karena kemungkinan akan juga ditemukan di paragraf A, B, C, D, E dan seterusnya gitu kan. Nah, yang kedua, keyword yang bagus itu adalah keyword yang spesifik. Dan yang dimaksud dengan spesifik itu mudahnya adalah sesuatu yang kita mudah bayangkan secara vivid ya, atau lebih khusus gitu kan ya dalam sebuah pembahasan. Misalkan kalau ekonomi itu uh, luas dan abstrak, ya money itu kan lebih spesifik dan lebih vivid. Education itu luas dan abstrak, classroom itu lebih spesifik. Jadi kalau misalkan kita punya kata a business model approach di sini, berarti kita coba bandingkan kata approach sama business model itu lebih mudah dibayangkan mana. Dan tentu jawabannya adalah business model misalkan ya. Nah, kalau di sini ada kata education in Finland-nya kan tidak akan kita gunakan ya. Improve-nya juga itu berarti successful. Nah, ini ya langsung aja kata reform. Terus misalkan di sini educational challenges of the future. Kira-kira teman-teman lebih mudah membayangkan atau mencari kata apa? Kalau saya sih mungkin lebih mudah mencari kata future ya, karena biasanya akan berhubungan dengan grammar tertentu. Lalu nomor 4 ada equality sama maintain ya, sama wage mungkin ya. Di sini kan ada Finnish Education System, ada di judul, berarti ya tinggal pilih wage, equality sama maintain. Lebih mudah membayangkan mana? Ya tentu adalah equality ya. Lalu ada benefits of introduction of testing. Ini semuanya tidak ada di judul, tapi yang paling spesifik tentu adalah kata testing ya. An approach that help a young learner. Kalau approach itu sama seperti yang nomor 1 abstrak, kita antara help sama young learner pilih yang mana? Nah, young learner ya. Lalu ada statistical proof of education success. Education success-nya sudah ada di judul, kita pilih statistical proof. Support for families working and living in Finland. Finlandnya nggak usah. Working, living, support families. Mana yang lebih mudah dibayangkan? Families ya. The impact of the education system on Finland's economy. Tentu education system nggak diambil. Finland nggak diambil. Antara impact sama ekonomi. Di sini mana yang kira-kira lebih spesifik dan lebih mudah dibayangkan? Saya pribadi adalah ekonomi ya. Karena kalau impact itu bisa di berbagai topik. Itu step pertama ya, cara memilih keyword teman-teman. Nah, selanjutnya strateginya adalah
membuktikan nih keyword-keyword itu ada di paragraf yang kita pilih. Jadi untuk headings, yang pertama harus kita lakukan itu adalah baca satu paragraf, kemudian pilih heading. Ini saya lupa menambahkan ya. Jadi jangan baca satu teks dulu baru dipilih headingsnya untuk semua paragraf, karena biasanya kita overwhelm ya, karena terlalu banyak informasi yang harus kita ingat. Jadi baca satu paragraf, kemudian pilih headingnya. Nah, untuk menentukan heading itu benar atau tidak, kita harus memastikan bahwa keyword yang ada di heading tersebut itu dibicarakan dari awal sampai akhir paragraf. Temukan minimal 4 kata yang berhubungan dengan keyword tersebut. Jadi bukan hanya sinonim, bisa jadi misalkan kata turunan atau ya yang berhubungan ya. Mungkin ini akan lebih jelas nanti ketika kita latihan ya. Nah, dan jangan tentukan heading hanya karena ada satu atau dua kata yang berhubungan dengan keywordnya atau yang kita sangat mengerti. Jadi kalau saya sih, walaupun tidak ada batas gitu ya, berapa keyword yang berhubungan yang harus kita cari, saya rasa dua itu terlalu sedikit dan mungkin amannya 4 kata ya. Nanti kita lihat berapa kata dari setiap keyword yang kita pilih itu ya. Terus, jangan hanya memilih heading karena ada informasi tersebut di awal atau di akhir. Biasanya yang benar itu adalah yang konsisten dibicarakan dari awal sampai akhir dan, bukan yang hanya ada di kalimat pertama gitu. Ini, beda ya dengan TOEFL ITP yang biasanya main idea itu semua di kalimat, pertama. Kalau IELTS itu dia lebih lebih fluid ya, lebih mengalir, lebih, bervariatif ya, jadi bukan hanya di awal. Dan terakhir kalau jawaban itu, tidak yakin ya di awal, kita bisa pilih beberapa opsi, tidak usah difinalisasi di awal, karena bisa jadi jawaban itu berubah ketika kita membaca paragraf yang selanjutnya. Misalkan kita pikir, paragraf A itu heading-nya nomor satu, tapi ketika kita baca paragraf yang B, ternyata satu itu lebih cocok dibandingkan yang A untuk jadi, eee, heading gitu kan ya. Nah, so itu mungkin ya strategi umumnya. Kita langsung saja masuk ke pembahasan soal ya atau latihan. Nah, ini adalah teksnya dan ini agak diubah ya formatnya karena di sini teksnya itu soalnya itu di bawah gitu. Saya ambil dari PDF. Jadi berbeda dengan latihan-latihan yang sebelumnya yang memang dari web sudah kiri kanan. Ini atas bawah ya teks sama soal itu. Jadi saya ubah formatnya jadi seperti ini. Nah, tadi sudah kita tentukan keyword-keywordnya apa saja. Jadi nomor satu adalah business model, yang kedua adalah reforms, yang ketiga adalah future, keempat adalah equality, nomor lima adalah testing, nomor enam adalah young learner, tujuh adalah statistical proof, delapan adalah families, lalu sembilan adalah ekonomi. Nah, silahkan baca paragraf satu atau paragraf A ya, boleh di-pause dulu mungkin biar teman-teman lebih santai bacanya dan tidak kejar-kejaran dengan penjelasan saya. Nah, ini sudah ada di paragraf A, penjelasan tentang topik tertentu ya. Nah, ingat bahwa yang namanya paragraf itu adalah kumpulan dari sentence yang memiliki ide sama. Jadi, walaupun misalkan penjelasannya itu dibuat general ke spesifik, dan tentu saja penjelasan di atas dan di bawah itu akan berbeda, tapi secara tema, secara topik dia itu akan tetap sama gitu. Oke, so katakanlah teman-teman sudah memilih ya, dan jawaban untuk yang A itu adalah 6, yang learner. Nah, step terpenting adalah kita membuktikan bahwa jawaban yang kita pilih itu keyword-nya memang dibicarakan dari atas sampai bawah. Sini, ini ada kata yang learner kan, dan yang learner itu adalah si, sixth grade students kan, terus, dia itu, the boy, lalu dia itu, yang lives kan, berhubungan dengan, eee, yang learner, lalu nama yang learner itu adalah Besart, dan Besart itu adalah private student kan, lalu Besart ada lagi di sini, dan Besart itu adalah laki-laki, he, dan ke bawahnya ada he lagi, dan ada he lagi. Nah, semua kata-kata ini berhubungan dengan yang learner. Berarti betul, kata yang learner ini dibicarakan dari awal sampai akhir, berarti betul bahwa dia itu adalah headings ya untuk yang paragraf A. Karena semuanya
bisa dihubungkan dengan kata yang learner sebagai keyword yang kita pilih. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa keyword itu adalah kunci awal kita bisa memilih headings dengan tepat. Karena kalau keywordnya terlalu umum, misalkan tadi ya kita pilih kata education, ya semuanya juga ngomongin education gitu. Oke, nah ini nomor 6. Yang kedua, kita punya paragraf B, dan katakanlah nih paragraf B ini teman-teman bingung nih jawabannya apa gitu, karena banyak yang mirip headingsnya itu. Nah, nggak apa-apa teman-teman. Ini bisa di-keep dulu beberapa jawaban yang mungkin cocok untuk paragraf B, dan nanti kita lihat apakah jawaban tersebut akan tereliminasi untuk B karena misalkan lebih cocok untuk paragraf yang lain. Katakanlah untuk B ini, kita bisa pilih dua, karena kita melihat kata transformation ya, yang berupa reformasi misalkan. Lalu kita pilih juga misalnya 5, karena ini berhubungan dengan pisah. Dan katakanlah kita juga bilang 7, misalkan kayak gitu ya. Nah, kita lihat saja ya, apakah ini nanti akan tereliminasi nih opsi-opsi yang eh, ada untuk paragraf B itu. Selanjutnya, untuk yang paragraf C, silahkan baca, boleh post seperti biasa, dan nanti saya akan langsung bahas. Nah, kalau sudah dijawab, keep dulu answernya, dan sekarang apakah jawaban teman-teman sama atau tidak dari segi pemilihan kata yang berhubungan dengan keyword. Nah, kata yang berhubungan dengan keyword adalah marketplace, competition, ada Wall Street, financiers ya, ada Bill Gates, lalu ada money, ada private sector, lalu ada competition, ada compete, ada federal dollars, lalu sini ada eh, mungkin statistics ya, lalu ada measure. Nah, sekarang apakah jawabannya nomor 7 karena kita punya kata statistics sama measure? Kalau hanya dua ini, seperti ini, tadi saya bilang, ini kemungkinan besar bukan jawabannya karena masih kurang keyword yang dipilih itu ya, atau kata-kata yang berhubungan dengan keywordnya itu. Nah, sementara kalau kita lihat compete, federal dollars, money, sama marketplace itu nggak berhubungan dengan statistical proof ya. Jadi bukan ya. Nah, kata-kata yang lebih cocok untuk memayungi atau menjadi kategori besar untuk marketplace sampai kata statistics itu adalah bisnis model. Karena kan market berhubungan dengan bisnis. Kompetisi, ya bisnis kompetisi. Wall Street, pasar uang, itu bisnis. Bill Gates, pebisnis uang, butuh bisnis. Private sector, melakukan bisnis. Competition, compete, ya tentang bisnis juga kan semuanya kan. Nah, jadi kita bisa lihat keywordnya itu diturunkan jadi beberapa kata ya, dan kata yang berhubungan dengan keywordnya itu lebih dari 4 bahkan di sini tuh. Jadi kalau hanya cuma satu, itu jangan jadikan dasar untuk memilih headingsnya, karena ya bisa kita lihat yang namanya sentence atau paragraf itu ya, sentence-nya itu akan konsisten membicarakan topik yang sama gitu. Makanya kalau beda paragraf ya berarti udah beda topik sebenarnya kan. Oke, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah satu ya, teman-teman ya. Nah, berarti 257 untuk paragraf 2 masih berlaku. Selanjutnya, kita lihat paragraf D. Silahkan teman-teman baca paragraf D. Dan teman-teman akan menemukan, kalau mungkin boleh pause dulu ya, kalau misalkan mau baca lebih lama, lebih detail. Sudah di-pause katakanlah ya. Dan ini ada kata not standardized test, lalu ini ada no competition, lalu ini adalah publicly funded, yang artinya kan merata ya pembiayaannya. Lalu di sini juga ada eh, every school has the same national goals ya. And untuk educatorsnya itu dari university, pools yang sama, lalu has a good chance of getting the same quality education, terlepas dari di mana dia tinggal gitu, mau di village atau university town. Ini sudah lebih dari 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahkan ya. Nah, kalau nggak ada competition, ini semuanya negeri, dan semuanya punya goal sama, semuanya
pendidiknya sama, semuanya kesempatannya sama, yang tinggal di desa dan di kota, quality education semuanya, itu berhubungan dengan apa? Ya, betul. Jawabannya adalah equality, gitu kan? Jadi terbukti bahwa equality itu dibicarakan dari awal sampai akhir. Berarti paragraf D jawabannya adalah 4 ya. Nah, oke, so ya kita sudah menjawab 4 soal nih dan sampai sejauh ini nomor 2 belum ada gitu kan ya untuk jawaban yang tereliminasi. Nggak apa-apa, kita coba keep terus gitu kan ya dan bisa bisa kita kembali ke nomor 2 itu terakhir ya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke nomor 6 dan 7. Terhapus ya. Oke, nah jadi kita ingat-ingat lagi bahwa ini teksnya tentang bisnis model, listnya headingsnya, lalu reforms, tentang future, lalu equality, lalu testing, lalu young learner, lalu statistical proof, families, dan juga ekonomi. Dan ini paragraf 4 itu tadi adalah 6, paragraf A itu 6, ini adalah 2, 5, 7 katakanlah. Paragraf C itu tadi adalah bisnis model ya, 1, dan paragraf B itu adalah 4. Nah, paragraf E, silahkan baca teman-teman, dan kalau sudah, langsung tentukan jawabannya, dan jawaban itu akan berhubungan dengan child, lalu maternity berhubungan dengan ibu ya, parents, lalu ada parents lagi, lalu ada child lagi, dan ada she or he ya, berarti anak-anaknya gitu kan, ada students ya. Katakanlah students nggak diambil, katakanlah child, parents, parents, maternity leave, child ya. Itu ada 5 kan? Nah, berarti sudah cukup nih untuk syarat bahwa dia itu dibicarakan secara berulang. Nah, jelas ya bahwa ini akan berhubungan dengan families ya. Jadi nomor 6, nomor 5 jawabannya adalah D itu. Mau lebih yakin, sebenarnya teman-teman bisa cari lagi keyword yang mau dibuktikan. Misalkan kita mau membuktikan kata support nih. Oke, ini kata support. Nah, support itu berarti kan bentuknya adalah provide maternity leave, subsidize daycare, lalu subsidize parents ya, lalu provide food ya, lalu healthcare. Nah, itu kan bentuk dari supports-nya gitu kan. Jadi ya benar-benar terbukti gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau membuktikan semuanya, ini bisa dibuktikan nih, working and living itu pasti ada buktinya juga di sini. Cuman kan sebenarnya waktunya nggak akan cukup ya kalau kita buktikan semuanya dan satu keyword yang memang spesifik, yang unik itu cukup untuk membuktikan semuanya. Dan oke, kita sudah menggunakan nomor 1, nomor 4, nomor 6, dan nomor 8. Nah, F dan B belum ada jawabannya, tapi ada jawaban yang sudah pasti salah karena grammarnya tidak memenuhi untuk F dan B. Kita lihat eh, lihat grammar atau tenses yang digunakan di F ya, dan juga mungkin lihat tenses yang digunakan di B. Oke, teman-teman sudah bisa lihat ya tenses yang digunakan di B apa dan di F apa. Sini ada jawaban yang pasti salah karena grammarnya nggak masuk. Ya, betul. Jawaban yang pasti salah adalah nomor 3. Karena kalau future itu akan menggunakan simple future seperti will atau going to, atau mungkin ya tahun-tahunnya juga bukan tahun-tahun yang uh, ini udah 40 tahun ke belakang gitu kan ya. Jadi yang F jelas itu bukan membicarakan tentang future. Yang B pun itu tidak berbicara tentang future karena ya tahun yang paling baru pun 2006 ya gitu. Jadi 3 pasti salah. Nah, sekarang antara 2, 5, 7, 9 untuk yang F ya. Nah, kalau dilihat yang F itu apakah membicarakan testing? Nah, mungkin testing lebih cocok untuk yang paragraf B ya. Karena tadi ada PISA test ya, sementara di sini nggak ada. Berarti untuk F kita eliminasi nih. Jawabannya bukan 5. Nah, sekarang antara 2 sama 9 teman-teman. Pilih yang mana? Kalau dilihat di sini
ada jelas kata ekonomi. Nah, tapi apakah ini tentang ekonomi? Headingsnya untuk satu paragrafnya? Nah, silahkan cari kata-kata yang berhubungan dengan ekonomi dari atas sampai bawah. Kalau iya, ada 4 kata yang berhubungan dengan ekonomi misalnya, itu berarti ya memang dia itu headingnya tentang ekonomi. Kalau tidak, berarti bukan. Yang kedua, kita bisa cari kata impact-nya. Jawab pertanyaan, memang impact-nya apa? Education system dari Finlandia terhadap ekonominya gitu. Dan kalau kita baca, itu tidak ada impact-nya. Nah, berarti kemungkinannya untuk yang nomor 6, 9 itu bukan jawabannya. Dan jawabannya adalah 2, gitu kan ya. Untuk yang nomor 6 ini. Kalau mau buktikan, kita lihat nih reformasinya apa saja. Reformasi itu kan berarti semacam kebijakan ya. Dan kebijakan itu adalah satu, mereka itu adalah bold decision to choose public education sebagai cara keluar dari resesi ya. Dan kebijakannya adalah public schools organized into one system, teachers itu contribute to national curriculum, lalu katanya itu children started learning a third language ya, lalu ada equal distribution of equipment gitu kan. Lalu ada critical decision yang keduanya adalah bahwa guru itu harus punya master degree gitu kan. Dan akhirnya granted equal status ya with doctors and lawyers ya. Nah, ini tuh adalah semua kata yang berhubungan dengan reformasi. Jadi fix ya, jawabannya adalah 2 ya untuk paragraf F. Nah, karena yang eh, 6 itu sudah menggunakan nomor 2, berarti paragraf B kita bisa drop ya opsi nomor 2 itu. Dan pilihannya antara 5 dengan 7 dan mungkin 9 lah katakanlah ya. Karena 9 belum ada yang menggunakan bisa jadi 9. Tapi 3 tadi sudah pasti salah karena 3 itu kan tentang future ya, sementara yang paragraf B pun bukan tentang future. Oke, misalkan kita kembali ke paragraf B, eh, kita coba lihat nih keyword yang paling cocok itu yang mana. Nah, ini paragraf B, silahkan dibaca lagi teman-teman. Kira-kira antara 5, 7, dan 9, ya mana nih keyword yang paling berhubungan. Dan untuk 5, 7, 9 ini, keywordnya itu 5 itu adalah testing, 7 itu adalah statistical proof ya, 9 itu ekonomi. Yang paling nggak mungkin tentu adalah ekonomi ya, karena tidak ada kata-kata yang berhubungan dengan ekonomi. Testing masih mungkin, tapi kita harus membuktikan selanjutnya adalah kata benefits-nya. Dan di sini kata benefits itu mungkin ya education success ya, tapi ya selain itu nggak ada lagi. Jawaban yang tepat adalah statistical proof. Kenapa? Karena yang namanya statistik itu kan angka ya, dan itu kan semuanya angka ya. 40 years ago, 2000, first result, lalu ada 15 years old itu adalah participants-nya, 40 global venues juga participants, the best itu nomor 1, 3 tahun kemudian lead in math ya, beri nomor 1 lagi, 2006 nomor 1 dari 57, terus the latest PISA scores, second, third, and six ya. Nah, itu kan semuanya adalah angka, adalah statistik. Dan kalau kita buat tabel itu kan bakalan kelihatan naik turunnya gitu kan ya. Dan di mana posisi Finlandia dalam grafik kayak gitu kan ya. Nah, itu adalah statistik kan ya. Dan itu menunjukkan education success karena kan dia posisinya di atas. Terus pun kalau mau lihat education success kan ada di sini di awal ya, ada amazing record ya. Lalu successful juga kan itu berhubungan dengan education success. Dan ya, kita sudah tentukan bahwa headingsnya adalah nomor 7 ya. Dan ini adalah contoh bahwa headings itu tidak perlu difinalisasi di awal. Karena bisa jadi yang awal-awal itu berubah ketika kita membaca paragraf-paragraf selanjutnya. Oke, saya pikir itu untuk pembahasan hari ini. Nanti saya akan juga bahas strategi unik ya untuk matching headings dan juga tentu akan ada video latihan ya yang kita akan bisa bahas bersama-sama kenapa jawabannya A, B, C, atau D ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.